Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya di dalam sebuah ruangan. Saya ingin menjelaskan tentang kesalahan pengemudi mobil manual. Biasanya saya prakteknya di dalam mobil atau di jalan. Kali ini saya ingin mencoba suasana baru. Saya menggunakan sebuah ruangan untuk menjelaskan secara teori kesalahan-kesalahan fatal itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, dan supaya channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi pemula. Kesalahan fatal itu ada beberapa yang kita lakukan tanpa kita sadari teman-teman, yang mengakibatkan kesalahan itu jadi fatal. Yang pertama, kaki selalu standby pada pedal kopling. Kaki selalu standby pada pedal kopling. Kelihatan teman-teman ya, meskipun tidak begitu jelas, tapi secara teori, secara suara saya mewakili untuk menjelaskan teman-teman pemula. Yang pertama, kaki selalu standby pada pedal kopling. Saya jelaskan di sini. Biasanya kalau kita memasukkan gigi dan menginjak kopling, nah, setelah selesai kita lepas. Begini teman-teman. Jadi tanpa kita sadari, kesalahan ini jadi fatal karena kita tidak melepas kaki ini ke sampingnya. Kita menaruh tanpa kita sadari, itu akan mengakibatkan tekanan ke kopling yang mengakibatkan kampas kopling akan cepat aus ya. Begitu teman-teman. Jadi bagusnya setelah menginjak kopling kita standbykan kaki di sampingnya atau di depannya. Begitu teman-teman. Lebih baiknya seperti itu. Kita lanjut yang kedua. Menginjak gas pada saat mobil mulai bergerak. Yang kedua teman-teman, menginjak gas pada saat mobil mulai bergerak. Ini yang biasanya kita lakukan seolah-olah bahasa ini benar teman-teman, menginjak gas ketika mobil bergerak. Tetapi yang sesungguhnya benar itu adalah melepaskan kopling pelan-pelan, baru kemudian gas. Karena apabila jalan itu datar, tanpa kita gas pun kita lepas kopling pelan-pelan, mobil akan bergerak. Jadi kalau kita menginjak gas terdahulu, otomatis akan terjadi raungan mesin karena ketidakimbangan antara gas dan kopling. Apabila mobil itu ditanjakan, tetap kita lepas kopling sedikit, kita tambahi gas pelan-pelan, baru kita tambahi terus, begitu teman. Kalau jalannya rata, tetap kita lepas tanpa kita gas, mobil akan berjalan. Jadi ini akan lebih menghemat, seperti saya episode yang lalu saya sampaikan bahwa akan memperhemat bensin. Baik teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kaki menginjak kopling pada saat lampu merah. Jadi yang ketiga, kaki menginjak kopling pada saat lampu merah. Tanpa kita sadari,
banyak sekali, meskipun di lampu merah itu waktunya hanya 10 detik, 30 detik, bahkan tidak ada yang 1 menit, sering kita menahan kopling. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang kesalahan ini, mereka lebih memilih mengaktifkan rem tangan. Jadi posisinya di lampu merah itu selalu netral. Ada beberapa orang teman kita, karena dampak ini, yang pertama negatifnya membuat kaki kita pegal teman-teman, karena menginjak beberapa detik itu ya, jadi pegal kaki kita. Jadi bagusnya setiap di lampu merah, meskipun itu 10 detik atau 30 detik, lebih bagus handbrake dan dinetralkan. Ya, jadi negatifnya, efek sampingnya, menginjak kopling terlalu lama akan mengakibatkan kampas kopling cepat aus. Yang selanjutnya, nomor 4, mengganti gigi transmisi di putaran mesin yang tinggi. Agak lama ya teman-teman, jangan di skip, jangan lupa mengganti gigi transmisi di putaran mesin yang tinggi. Kelihatan teman-teman ya, jangan di skip supaya teman-teman semua paham tentang kesalahan-kesalahan yang sederhana ini yang mengakibatkan jadi kesalahan fatal kendaraan teman-teman semua, khususnya bagi pemula. Yang keempat, mengganti gigi transmisi di putaran mesin yang tinggi. Jadi mobil itu dari pabrik sudah didesain apabila kecepatannya tinggi dan kecepatannya rendah itu harus seimbang. Ketika pelan harus kecepatan rendah, ketika laju harus kecepatan tinggi. Jadi apabila kita mengganti gigi transmisi di putaran mesin yang tinggi, berakibat gigi Sprinter akan mengalami tekanan yang keras, otomatis mesin akan meraung yang mengakibatkan pembuangan bensin sia-sia. Ini yang mengakibatkan mobil semakin boros dan gigi transmisi dan gearbox akan cepat aus dan kalah. Begitu teman-teman. Jadi kita lanjut yang kelima, tidak menyesuaikan kecepatan gigi transmisi. Tidak menyesuaikan gigi transmisi. Maksudnya begini teman-teman, tidak menyesuaikan gigi transmisi. Apabila kita di kecepatan yang tinggi dengan speed kecepatan 5, ketika mobil mulai pelan atau ditanjakan, biasanya kita ada beberapa teman kita yang kurang memahami, males teman untuk memindah gigi yang lebih rendah. Jadi memaksakan mobil jalan pelan dengan dengan gigi yang tinggi, itu juga mengakibatkan gigi transmisi cepat aus. Jadi bagusnya apabila mobil melaju pelan ditanjakan, kita pindah ke gigi kecil. Jangan sampai memaksakan gigi tinggi dengan memainkan kopling, itu akan berakibat kopling cepat aus, bensinnya boros, dan yang ketiga kampas kopling bisa gosong. Jadi kita lanjut teman-teman, yang nomor 6, mengistirahatkan tangan di tuas kopling. Mengistirahatkan tangan di tuas kopling. Tanpa kita sadari, apabila kita habis megang tuas, kita masukkan 1, kita masukkan 2, 3, 4, mobil melaju kencang sampai kita 5. Kadang-kadang kita terlupa mengistirahatkan tangan ini ke kopling. Tanpa kita sadari, kebiasaan yang kecil ini berdampak fatal, karena dari tekanan tangan kita istirahatkan di gigi spenelang mengakibatkan dia
ada tekanan ke gigi isi peneleng dan gearbox. Akhirnya sistem yang ada di gigi isi peneleng menjadi berat, lama-lama menjadi aus dan berdampak kerusakan teman-teman. Jadi lebih bagusnya kita menistirahatkan tangan di samping atau di tempat samping jok atau di setir, jangan mengistirahatkan tangan di tuas peneleng. Begitu teman-teman. Kita lanjut nomor 7. Tidak mengindahkan gigi di transmisi hingga mesin meraung. Kali ini teman-teman nomor 7, tidak memindahkan gigi, artinya ketika kita masukkan gigi 1, 2, 3 dengan kecepatan tinggi 80 atau bahkan 90, kita tidak tambahi dengan gigi kecepatan, mesin akan meraung. Hal ini akan mengakibatkan mobil boros dan tenaga yang digunakan mobil akan terbuang sia-sia. Jadi bagusnya apabila kecepatan tinggi, gigi harus tinggi. Apabila kecepatan rendah, gigi juga rendah. Karena mobil itu sudah didesain dari pabriknya. Apabila kecepatannya tinggi, tenaga yang digunakannya juga dia rendah. Dan apabila kecepatannya rendah, tenaga yang digunakannya juga tinggi. Begitu teman-teman. Dari video kali ini secara teori, mudah-mudahan teman-teman kita semua, khususnya pemula, menghindari dari kesalahan-kesalahan fatal ini supaya mobil teman-teman lebih awet dan tahan lama, tidak sering masuk bengkel. Khususnya bagi senior yang lebih paham, nanti bisa kasih masukan apabila penjelasan saya ini salah atau kurang betul, kita diskusi di kolom komentar di bawah ini. Ya, saya rasa begitu karena saya juga sedikit banyak mengetahui kemampuan pengalaman ini yang saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.